Halo, selamat datang kembali dalam tutorial cara mengoperasikan website Anda. Bertemu kembali dengan saya Aris dari tim Dunia Website. Pada tutorial kali ini, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara untuk membuat dan mengatur produk di dalam website Anda. Untuk melakukannya, pertama-tama bukalah web browser Anda. Lalu, pastikan Anda telah masuk dan login ke dalam halaman admin website Anda. Jika sudah, akan saya tunjukkan di manakah produk di dalam website Anda. Arahkan kursor Anda ke sini, lalu pilih Visit Site. Kita buka di tab baru dengan klik kanan. Kita beralih dulu ke dalam halaman depan website Anda. Produk di dalam website Anda terletak di dalam menu Shop berikut ini. Akan kita buka. Di dalam menu Shop ini, terdapat seluruh produk yang sudah ada di dalam website Anda. Bisa kita lihat dengan scroll ke bawah. Akan kita buka salah satu jenis produk, yaitu yang ini. Di dalam halaman produk ini, di sini terdapat nama produknya. Lalu ini adalah gambarnya, dan di bagian bawah sini adalah gambar-gambar yang lainnya. Di bagian sini adalah deskripsi singkatnya. Di bagian sini adalah jika pengunjung Anda ingin langsung belanja. Di bagian sini adalah kategori dari produk tersebut. Di bagian sini, deskripsi adalah deskripsi lengkapnya. Di tab review ini adalah review-review dari pembeli yang sudah belanja di website Anda. Lalu, related products ini adalah produk-produk terkait yang berada di dalam kategori yang sama dengan produk ini. Lalu, untuk memulai membuat produk baru, kita kembali lagi ke dalam halaman admin, arahkan kursor Anda ke bagian kiri, ke produk. Lalu klik produk, maka Anda akan dibawa masuk ke dalam halaman pengaturan produk. Di halaman ini terdapat seluruh produk yang sudah ada di dalam website Anda. Bisa kita lihat dengan scroll ke bawah. Untuk membuat atau menambahkan produk baru, caranya sangatlah mudah. Arahkan kursor Anda ke sini, ke add product di sini, atau add product di sini. Keduanya sama saja. Jika sudah diklik, maka Anda akan dibawa ke dalam halaman untuk menambahkan produk baru. Sekilas hampir sama seperti halaman untuk membuat postingan baru, tetapi ada beberapa fitur yang membedakan. Akan saya contohkan untuk membuatnya. Pertama, masukkanlah judulnya. Sebagai contoh, lalu masukkanlah deskripsinya di sini. Akan saya copy saja untuk diperbanyak. Klik kanan dan copy. Lalu saya klik kanan dan paste. Jika sudah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menentukan kategori produknya. Saya akan membuat kategori baru. Klik di sini, add new produk kategori baru. Lalu masukkan. Sebagai contoh, saya akan masukkan produk ini di dalam kategori fashion, lalu jewelry. Masukkan dulu fashion. Jika sudah, klik add new produk kategori. Maka, kategori fashion sudah masuk di dalam produk kategori. Berikutnya, yang perlu kita lakukan adalah membuat subkategorinya, yaitu jewelry, atau perhiasan. Lalu, kita perlu menentukan kategori utamanya dari perhiasan ini, yaitu fashion. Untuk menentukannya, klik di sini, lalu pilih fashion. Jika sudah, klik add new produk kategori. Maka, kategori perhiasan sudah menjadi subkategori dari fashion. Lalu, untuk menentukan harganya, scroll ke bawah. Kita ke kotak produk data. Untuk menentukan harganya, klik di sini. Tambahkan sebagai contoh, saya akan masukkan 3 juta. Di sini Anda tidak perlu masukkan titik, karena sudah otomatis dari sistem. Sales price di sini gunanya adalah jika Anda ingin memberikan diskon dari produk ini.
Sebagai contoh, saya akan masukkan dulu sebagai regular price. Lalu berikutnya yang perlu kita lakukan adalah memasukkan gambarnya. Untuk memasukkan gambarnya, pertama kita ke kotak fitur image di sini. Kita harus memasukkan gambar utamanya di dalam fitur image. Klik set fitur image di sini. Lalu Anda bisa memasukkan gambarnya dengan menguploadnya dari dalam komputer Anda dengan mengklik upload file di sini, atau memilih gambar sudah ada di dalam website Anda dengan mengklik media library di sini. Saya akan menguploadnya dari dalam komputer. Select files. Kemudian arahkan ke folder mana Anda menaruh gambar tersebut. Sebagai contoh, saya akan menggunakan gambar yang ini. Lalu klik open. Tunggu sampai upload selesai. Saya akan memasukkan satu gambar lagi, yaitu gambar yang ini. Saya akan memilih gambar yang ini untuk menjadi gambar utamanya. Jika sudah, klik Set Fitur Image. Maka, gambar yang disetting sebagai fitur image akan menjadi gambar yang seperti di sini. Lalu, untuk masukkan gambar yang di bagian sini, kita beralih ke kotak Produk Gallery. Untuk menambahkannya, klik Add Product Gallery Image di sini. Lalu, Anda bisa menguploadnya dari dalam komputer Anda dengan mengklik Upload File di sini, atau memilih gambar yang sudah ada dalam website Anda dengan mengklik Media Library di sini. Pilih gambarnya, jika sudah, klik Add to Gallery. Akan saya tambahkan lagi. Maka, gambar di kotak Produk Gallery di sini nantinya akan muncul sebagai gambar di sini. Lalu, scroll ke bawah, dan kita perlu memasukkan produk short description di sini, yang nantinya akan muncul di bagian sini. Sebagai contoh, jika sudah, scroll ke atas, dan jangan lupa untuk meng-save-nya dengan mengklik Publish di sini. Jika sudah di-save, maka akan ada notifikasinya di sini. Lalu untuk melihat produknya di halaman depan, arahkan kursor Anda ke sini, lalu kita buka di tab baru dengan mengklik kanan. Kemudian kita beralih ke tab yang baru. Dan ini adalah produk yang sudah kita masukkan tadi. Ini adalah judulnya atau nama produknya. Ini gambar utamanya. Dan ini adalah gambar yang lainnya. Harganya, deskripsi singkatnya, dan deskripsi utamanya. Jika kita lihat di bagian bawahnya tidak ada related product, karena di kategori yang kita buat tadi hanya ada satu produk saja, yaitu produk yang ini. Jika Anda ingin agar related produk yang muncul di sini, maka Anda perlu menambahkan produk lainnya yang berada di kategori fashion dan perhiasan. Lalu, jika Anda ingin menambahkan seperti sale atau diskon, kita kembali lagi ke dalam halaman admin, scroll ke bawah. Sebagai contoh, saya akan sale menjadi harganya jadi setengahnya, yaitu 1,5 juta rupiah. Lalu, Anda juga bisa menambahkan fitur special offer di sini di bagian atasnya. Sebagai contoh, on sale, karena sedang diskon. Maka nantinya, di bagian kanan sini ada pita yang menandakan bahwa produk di sini sedang on sale. Dan di halaman depan, di bagian shopping, juga akan muncul. Nanti kita lihat. Lalu, Anda juga bisa untuk mengedit stoknya di bagian inventory di sini. Jika stoknya ada, Anda bisa memilihnya di sini, in stock. Jika tidak ada, pilihlah out of stock. Jika sudah, jangan lupa untuk meng-save-nya di bagian atas sini. Jika sudah diupdate, akan ada notifikasi. Untuk melihatnya, kita kembali ke halaman depan. Dan jangan lupa klik refresh di sini. Maka, seperti yang Anda lihat, harganya sedang didiskon dari 3 juta menjadi 1.500.000. Dan ada sale di sini, juga pita on sale di sini.
Bagaimana? Sangat mudah bukan untuk menambahkan produk di dalam website Anda? Saya yakin Anda pun pasti bisa untuk melakukannya. Sebagai contoh akan kita lihat di halaman depan, di bagian shop-nya, kita buka di tab baru dengan mengklik kanan. Lalu kita beralih ke halaman produk, dan seperti Anda lihat, produknya sudah muncul di bagian shop depan, dan ada label sale di sini. Lalu, jika Anda melakukan kesalahan dan ingin mengedit atau menghapus produk tersebut, caranya sangatlah mudah. Kita kembali ke dalam halaman admin. Saya tutup dulu. Lalu, arahkan kursor Anda ke bagian kiri, ke bagian produk. Di dalam halaman pengaturan produk ini, jika Anda ingin mengedit atau menghapusnya, arahkan ke produk mana yang Anda ingin edit atau hapus. Sebagai contoh yang ini. Untuk mengeditnya, klik di judulnya atau klik edit di sini. Lalu, jika Anda ingin menghapusnya, klik trace di sini. Akan saya contohkan. Dan produknya sudah dihapus. Ada notifikasi juga yang memberitahukan. Untuk melihat di dalam trash atau tempat sampah, klik di sini. Ini adalah di dalam tempat sampah. Jika Anda ingin mengembalikannya atau menghapusnya secara permanen, arahkan ke produknya, klik restore di sini untuk mengembalikannya, atau klik delete permanently di sini untuk menghapusnya secara permanen. Sangat mudah bukan untuk membuat dan mengatur produk? Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mencobanya sendiri. Sekian untuk tutorial cara menambahkan dan mengatur produk. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dalam cara mengoperasikan website Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi tim support Dunia Website yang terletak di bagian dashboard di sini. Saya Aris dari tim Dunia Website. Terima kasih.